Selamat siang pemirsa, beberapa informasi wisata telah kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda dalam redaksi Piwa News akhir pekan. Bersama saya Naufal Fatur Rahman, kita langsung ke informasi pertama. Pada hari Minggu ini kami akan mengajak Anda ke kota Bandung yang pastinya memiliki wisata kuliner yang sangat melimpah. Saat ini rekan kami Hasyakila akan mengajak Anda berkuliner di sekitar kampus Universitas Pendidikan Indonesia untuk berburu kuliner yang sedang hit saat ini. Makanan merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilewatkan. Apalagi nih sebagai seorang mahasiswa yang identik dengan seorang yang super duper sibuk. Entah itu sibuk kuliah maupun organisasi dan kepanitiaan. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berwisata kuliner di salah satu kampus yang ada di daerah Bandung. Bandung memang merupakan kota dengan aneka kuliner yang terkenal enak. Nah, selain itu, biasanya aneka kuliner selalu ramai jika berada tepat di daerah kampus. Salah satunya kuliner di Jalan Geger Kalenggirang, tepatnya di daerah kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Di sepanjang ruas Jalan Geger Kalenggirang ini, dari dulu memang terkenal dengan aneka jajanannya yang enak dan murah meriah. Tentunya hal itu yang membuat daya tarik mahasiswa untuk berkuliner di daerah ini. Kini selain mahasiswa, kuliner di daerah kampus menjadi pilihan banyak orang karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang enak. Nah, kira-kira makanan apa ya yang paling direkomendasikan oleh mahasiswa di sini? Tempat makan yang enak dan murah di sini di mana? Saya rekomendasi dari saya tuh ada di ruang komunitas. Itu tuh jadi si ruang komunitas itu tuh banyak terananya gitu kan. Nah, yang saya suka itu ada namanya tuh Koreming kalau nggak salah. Oke pemirsa, sekarang udah datang nih semua makanannya. Nah ini dia menu yang paling terkenal apalagi di drakor-drakor. Buat kalian yang suka nonton drakor pasti gak asing kan sama menu satu ini. Ini yang namanya chicken wings. Oke, langsung kita coba aja ya. Dengan isian yang cukup banyak, menu ini hanya dibanderol dengan harga Rp24.000 saja loh. Gimana? Cukup terjangkau bukan? Nah pemirsa, selain makanan Korea, di sini juga ada loh makanan khas Sunda. Nah contohnya ini ada nasi cumi bakar, dimana cuminya ini diselimuti oleh sambal yang khas banget. Apalagi ini warnanya merah ya, jadi kelihatan nih pedesnya. Nah selain dari cumi juga di sini ada sayurannya, sama ada telur juga nih guys. Menu satu ini dibanderol dengan harga Rp28.000 saja. Nah pemirsa, sekarang ini yang terakhir ada mandu, dimana mandu ini merupakan pangsit yang di dalamnya itu isinya daging ayam. Dan menu terakhir ini Anda bisa mencobanya hanya dengan Rp17.000 saja. Biasanya kita rame di weekday, mungkin karena mahasiswa banyaknya di sini. Jadi kita weekday rame dari sore ke malam. Tak hanya menunya yang serba murah meriah, di sini juga terdapat area dine-in yang cukup luas dan cozy. Gak heran ya kenapa tempat ini menjadi tempat favoritnya para mahasiswa. Tempat ini cukup ramai pada hari perkuliahan biasa karena banyaknya mahasiswa yang gemar mengerjakan tugas di tempat ini. Selain makanan, ada juga loh minuman favoritnya mahasiswa di sini, yaitu jus liter.
Dengan nama seliter, jus ini memang isiannya 1 liter loh. Tapi tenang aja, walaupun isiannya banyak, tetapi harganya sangat terjangkau. Di sini saya mau mencoba jus alpukatnya yang hanya dibanderol dengan harga Rp11.000 saja. Tuh lihat, isiannya banyak sekali bukan? Selain enak dan menyehatkan, jus ini juga cocok disantap di sela-sela waktu luang sambil menikmati udara Bandung yang sejuk. Kita beralih ke makanan manis. Di Jalan Geger Kalong ini ada salah satu jajanan yang cukup terkenal, yaitu krepes Sibolang. Yang membuat unik yaitu sajian menu pisang roll yang tidak biasa, di mana pada menu ini pisang disajikan secara utuh, lalu dibalut dengan adonan crepes dan digulung hingga diberi topping pelengkap. Menu crepes ini dibanderol dengan harga 5.000-an aja loh. Karena penyajiannya yang cukup unik, sensasi crepes ini begitu dominan dengan rasa pisang. Bagaimana? Tertarik mencoba kuliner di sekitar Jalan Geger Kalong? Hasya Akilah, Bandung. Bagaimana pemirsa, tertarik dengan wisata kuliner yang ada di Bandung? Tidak hanya wisata kuliner saja, kami juga akan mengajak Anda untuk berwisata sekaligus mendapatkan edukasi tentang budaya yang akan kami hadirkan. Kali ini kita ditemani oleh rekan kami, Sylva Mariana, untuk berkeliling dan mempelajari budaya yang ada di Kampung Lisung Uyut, Sukabumi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Lisung Uyut, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tempat ini merupakan objek wisata budaya yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga maupun bersama teman Anda. Tempat ini bisa juga dijadikan sebagai tempat edukasi, konservasi, dan juga rekreasi. Yuk ikut ke dalam! Generasi Z mungkin belum tahu pengolahan padi pada zaman dahulu seperti apa. Nah, Kampung Lisung Uyut sangat cocok untuk dikunjungi bagi Anda yang ingin berekreasi namun tetap mendapatkan edukasi. Kampung Lisung Uyut yang terletak di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jauh sebelum ada mesin penggiling padi, para petani menggunakan lesung atau dalam bahasa Sunda disebut lisung, dengan menumbuk padi dengan teknik tertentu hingga menjadi beras. Nah, jika Anda penasaran dengan bentuk dan bagaimana cara menggunakan lisung, Anda bisa datang saja ke Kampung Lisung Uyut ini, karena di belakang saya sudah ada salah satu lisung yang bernama Lisung Jujur. Lisung ini terbuat dari kayu gelondongan dengan lengkungan dalam di bagian tengah. Nah, disitulah padi atau gabah ditumbuk dengan menggunakan tongkat kayu. Ketukan tongkat kayu pada lesung bisa dimainkan menjadi suara bernada, sederhana atau sebagai penanda acara. Tak hanya itu, di Kampung Lisung Uyut terdapat bangunan rumah dengan gaya jadul. Jika Anda ingin berekreasi di sini, Anda bisa menyewa homestay yang tersedia dengan suasana rumah zaman dulu yang nyaman dan asri. Wisatawan pun bisa belajar menggunakan lisung dan mendapatkan pengetahuan tentang tanaman-tanaman dan sejarah-sejarah barang antik yang ada di sini. Nah, jadi pemirsa, di Kampung Lisung Uyut ini juga memiliki benda-benda antik yang sangat unik. Nah, seperti salah satunya yang saya pegang ini adalah setrika arang. Nah, sebenarnya kalau untuk benda-benda itu sendiri, kita dapat ada beberapa dari bagian. Pertama, mungkin dari orang-orang yang di pelosok yang masih menyimpan kualitas. Nah, sebenarnya untuk angka juga ada kan nama daerah, terus Delman. Nah, kita itu dari posisi kita juga tidak asal dalam menempatkan posisi suatu barang, harus ada asal usulnya. Tidak semata-mata, lisung tanpa kita bikin sejarah dan lain sebagainya kan nggak mungkin juga. Nah, selebihnya kalau untuk fungsi yang lebih utama balik kepada edukasi, lisung itu sendiri masih dipergunakan. Untuk prakteknya masih bisa berfungsi sekarang. Dari tumbuk padi namanya. Tumbuk padi itu untuk edukasi dari bervarian, mau dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang beredukasi untuk numbuk padi. Karena dari filosofi numbuk padi itu sendiri banyak makna dan hikmah tersendiri untuk kehidupan, tapi tidak semua orang tahu bagaimana caranya
dari gabah untuk menjadi beras. Ya tahun kelahiran berapa ya, tahun sekarang mungkin nggak pada tahu. Makanya di sini kita perketat dan menggiatkan akan pengetahuan hal itu, karena kan ini salah satu warisan budaya. Jangan sampai jangan sampai nanti ketika diakuisisi oleh negara lain kita marah. Itu budaya. Seperti halnya pada itu untuk sebab, tapi ini bagian kecil dari cerita asal muasal dari barang-barang yang ada di dusun itu sendiri. Selain belajar lisung, ada aktivitas wisata kekinian juga loh, seperti memanah bak Robin Hood dan berayun di antara pepohonan melalui si utas tali atau flying fox. Tentu ada beberapa titik menarik untuk spot foto dengan ditunjang dengan pemandangan alam yang indah. Konsep Kampung Lisung Uyut ini menyajikan destinasi wisata budaya dengan mengusung tema edukasi, alami, sekaligus mengenalkan nilai-nilai tradisi kepada pengunjung. Bagi Anda yang ingin berwisata sembari belajar dan mengetahui budaya dan tradisi zaman dahulu, Anda dapat datang ke Kampung Lisung Uyut di Kabupaten Sukabumi. Di sini banyak aneka ragam budaya dan aktivitas wisata lainnya dengan harga yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp10.000 saja. Jika Anda ingin berkunjung ke sini, pastikan untuk datang sesuai jam dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Silva Mariana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sangat menarik sekali bukan? Tempat wisata sekaligus edukasi yang cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Pemirsa, kita beralih ke tempat wisata selanjutnya. Kali ini rekan kami akan mengajak Anda berwisata sambil edukasi mengenai pertanian yang ada di Kampung Lahang, Sukabumi. Wisata edukasi menjadi tren akhir-akhir ini. Nah, salah satunya yang wajib Anda kunjungi yaitu wisata Kampung Lahang yang ada di Sukabumi. Kampung Lahang berlokasi di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Kampung Cijagung Bobojong, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kalidampit, Kabupaten Sukabumi. Kampung Lahang merupakan salah satu kawasan yang melestarikan pohon kawung penghasil utama air lahang atau nira sebagai bahan baku utama pembuatan gula merah, gula cair, dan juga saat berkunjung ke lokasi ini, Anda dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya yaitu mencicipi air lahang. Awalnya kayak biasa aja, tapi pas udah masuk ke tenggorokan tuh langsung terasa manisnya. Ini enak banget, bisa disantap langsung kayak gini sambil menikmati. Itu sebagai isotonik. Bisa juga ya. Dan juga penundaan. Bisa banyak manfaatnya ternyata ya. Selain itu, Anda juga dapat merasakan kegiatan bertani seperti menanam pakcoy, menanam bayam, hingga melihat-lihat berbagai jenis pohon jambu dan perkebunan lainnya. Pemirsa, sekarang saya sedang proses untuk menanam bibit pakcoy, dinamakan proses ngasuh. Kalau kayak gitu tanamannya mati atau gimana Pak? Nah, itu layu dulu, sebab kan terkena matahari. Kalau 2 hari 3 hari pasti layu dulu. Nah kalau 4 hari udah normal. Itu nggak apa-apa, pasti hidup. Tapi ini tuh disiramnya itu tiap hari atau gimana? Kalau nyiramnya pasti tiap hari pagi dan sore. Jadi ceritanya mau hujan mau kemarau tetap disiram. Sebab kalau hujan, air hujan itu kan jatuh. Nah jadi si tanah itu pasti naik ke sini. Nah jadi ketika turun hujan pasti harus disiram, sebab untuk nurunin tanah yang ini. Kalau tanah masuk ke sini biasanya ada ular. Kalau di sini namanya ular cecok. Nah, ular cecok itu makan daun yang paling tengah. Oh iya, pernah kayak gitu. Nah kalau sudah dimakan daun tengah itu nggak tumbuh besar, malahan bisa mati. Di Kampung Lahang juga terkenal dengan hutan bambunya yang cukup luas dan bermacam-macam. Salah satunya yaitu bambu betung. Jenis bambu ini biasanya sering dipakai untuk membuat gazebo karena batangnya yang kokoh. Selain itu, terdapat jenis bambu tali yang sering digunakan untuk membuat kerajinan anyaman seperti boboko karena bambunya yang elastis dan cenderung panjang.
Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di hutan bambu ya. Di sini juga banyak macam bambunya. Dari mulai itu bambu tali ya Pak ya. Bambu tali untuk apa Pak? Kalau bambu tali biasanya? Kalau bambu tali untuk kerajinan biasanya. Kerajinan. Kerajinan untuk boboko. Kalau di sini kan biasanya untuk kipas, untuk sate. Sebab bambunya elastis, terus ukurannya agak panjang dari buku ke buku. Kalau ini Pak, bambu apa Pak? Nah ini kalau ini bambu jutung, bambu gombong atau mayan. Nah ini biasanya buat yang saung. Kalau buat yang saung nggak jebol kalau zaman sekarang ya. Biasanya lebih kokoh gitu. Lebih kokoh, lebih besar juga. Lahan pertanian di Kampung Lahang ini mencapai luas sekitar 3 hektar dan terdiri dari 60% pesawahan dan perkebunan. Masyarakat di kampung ini juga sebagian bermata pencaharian sebagai petani loh. Meskipun begitu, ketika dipanen hasil taninya tidak untuk dijual di pasaran, akan tetapi untuk dikonsumsi langsung oleh warga Kampung Lahang. Bagi Anda yang ingin berwisata sembari belajar, mengetahui pertanian pelestarian pohon aren, dan menikmati air lahang, Anda dapat datang ke Kampung Lahang, Kabupaten Sukabumi, karena di sini Anda bisa belajar banyak hal dan melakukan berbagai macam aktivitas pertanian yang lekat dengan budaya setempat. Bagaimana? Tertarik untuk datang ke sini? Hasya Akilah, Kampung Lahang, Kabupaten Sukabumi. Seru sekali ya bisa menikmati alam sekaligus belajar mengenai pertanian yang ada di Kampung Lahang ini. Kalian juga bisa mencicipi air lahang secara langsung dari pohonnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nova Fatur Rahman mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Piwa News di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.